Halo Bang Bro, ada yang pernah mendengar istilah hikikomori? Mungkin masih asing di telinga orang Indonesia, namun di Jepang istilah hikikomori digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memilih menarik diri dari masyarakat, terutama di usia remaja dan awal dewasa. Lebih lanjut tentang hikikomori inilah videonya. Mendengar Jepang, kebanyakan orang akan langsung terbayang sebuah negara maju dengan kedisiplinan masyarakat yang tinggi yang berjalan beriringan dengan budaya tradisional yang masih mengakar kuat. Faktanya budaya Jepang juga unik. Hikikomori adalah salah satu budaya yang mengakar sekaligus menjadi sorotan karena dinilai ekstrim. Ini merupakan sebuah fenomena di mana pelakunya menarik diri dari lingkungan sosial dan menghindari kontak dengan siapapun, termasuk anggota keluarga. Fenomena hikikomori sendiri bahkan sudah dikategorikan penyakit sosial yang mewabah populasi di Jepang. Mirisnya, sebagian besar populasi hikikomori di Jepang merupakan orang-orang yang masih terbilang muda. Lalu apa itu hikikomori? Hikikomori secara harfiah dapat diartikan sebagai menarik diri atau mengurung diri. Ini adalah istilah Jepang untuk fenomena di kalangan remaja atau dewasa muda di Jepang yang menarik diri dan mengurung diri dari kehidupan sosial. Istilah hikikomori merujuk kepada fenomena sosial secara umum sekaligus sebutan untuk orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok sosial ini. Istilah ini dicetuskan dan dijelaskan dalam buku Hikikomori Adolescence Without End karya psikiater Jepang Tamaki Saito pada tahun 1998. Hiki berarti menarik diri dan komori berarti terkurung atau berada di dalam. Hal ini mirip dengan konsep barat failure to launch atau tentang kegagalan untuk memulai. Psikiater Alan Theo adalah orang pertama yang menggolongkan hikikomori di Jepang sebagai pertapa modern. Sementara sarjana sastra dan komunikasi Flavio Rizzo juga menggolongkan hikikomori sebagai pertapa pasca modern, yang kesendiriannya berasal dari keinginan leluhur untuk menyendiri. Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang mendefinisikan hikikomori sebagai kondisi di mana individu yang terkena dampak menolak untuk meninggalkan rumah orang tua mereka, tidak bekerja atau pergi ke sekolah dan mengisolasi diri dari masyarakat dan keluarga di sebuah ruangan atau kamar tunggal selama jangka waktu melebihi 6 bulan. Psikiater Tamaki Saito mendefinisikan hikikomori sebagai suatu kondisi yang telah menjadi masalah pada akhir usia 20-an, yang melibatkan mengurung diri di rumah sendiri dan tidak berpartisipasi dalam masyarakat selama 6 bulan atau lebih. Tetapi tampaknya tidak memiliki masalah psikologis lain sebagai sumber utamanya. Sejak asal-usulnya, para psikolog telah memperdebatkan apakah hikikomori harus ditetapkan sebagai gangguan kejiwaan atau apakah itu harus dianggap sebagai sindrom budaya. Psikolog awalnya menduga bahwa hikikomori tumbuh dari kondisi sosiokultural yang khusus untuk Jepang seperti sistem pendidikan Jepang atau kondisi ekonomi. Namun hikikomori sejak itu telah didokumentasikan di banyak negara dengan perbedaan budaya yang luas termasuk India, Korea Selatan, Nigeria, Amerika Serikat, Spanyol, dan Kanada. Hikikomori didiagnosis ketika seseorang menampilkan perilaku penghindaran sosial yang parah selama setidaknya 6 bulan yang menyebabkan tekanan dan disfungsi. Berikut adalah ciri-ciri utama hikikomori. Yang pertama, menghindari aktivitas di luar rumah. Hikikomori umumnya tidak bersekolah, bekerja, atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Ketidakhadiran dalam aktivitas ini sering menjadi tanda awal seseorang mungkin menjadi hikikomori. Yang kedua, isolasi sosial yang berkepanjangan. Individu hikikomori cenderung menarik diri dari semua bentuk interaksi sosial langsung, termasuk dengan teman dan keluarga. Mereka memilih untuk tinggal di kamar selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tanpa keluar kecuali untuk kebutuhan mendesak. Meskipun tingkat fenomena ini bervariasi pada setiap individu. Dalam kasus yang paling ekstrim, beberapa orang tetap terisolasi selama bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Seringkali hikikomori dimulai sebagai orang yang menolak sekolah atau yang disebut futoko dalam bahasa Jepang. Ciri-ciri yang ketiga, pola tidur yang tidak teratur. Banyak individu hikikomori memiliki pola tidur yang berantakan seperti tetap terjaga sepanjang malam dan tidur sepanjang siang. Pola ini seringkali dipengaruhi oleh minimnya aktivitas dan gangguan ritme biologis. Ciri yang keempat, ketidakmampuan menghadapi tekanan sosial. Hikikomori sering merasa cemas atau takut terhadap interaksi sosial.
Rasa takut ini biasanya disebabkan oleh pengalaman buruk seperti kegagalan akademis atau profesional, trauma sosial, dan intimidasi serta pembulian. Dan ciri yang terakhir atau yang kelima adalah kehilangan minat pada kehidupan dunia nyata. Individu hikikomori cenderung kehilangan minat pada kegiatan dunia nyata termasuk hubungan sosial, hobi, atau pencapaian. Hal ini seringkali disertai dengan rasa putus asa atau kurangnya motivasi untuk berubah. Mengutip laman The Conversation, hikikomori mulai menjadi perhatian di Jepang pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Pada masa itu Jepang mengalami periode stagnasi ekonomi yang dikenal sebagai The Lost Decade yang memberikan tekanan besar pada generasi muda. Harapan masyarakat terhadap kesuksesan akademis dan profesional ditambah dengan ketatnya persaingan kerja menciptakan beban psikologis yang sangat besar. Tidak ingin menanggung rasa malu, mereka pun memilih menghilang dari muka bumi. Kala itu fenomena tersebut masih dianggap wajar dan tidak dikategorikan sebagai penyimpangan kondisi mental. Namun sebuah studi tahun 2010 di Jepang menemukan bahwa 1,2% dari populasi Jepang antara usia 20 dan 49 tahun melaporkan telah mengalami hikikomori. Menurut laporan pemerintah Jepang pada tahun 2019, jumlah individu hikikomori diperkirakan mencapai lebih dari 1,15 juta orang dan sebagian besar berusia antara 15 hingga 39 tahun. Selama dekade awal 2000-an, fenomena hikikomori juga mulai mendapat perhatian internasional. Penelitian menunjukkan bahwa hikikomori bukan hanya masalah yang terjadi di Jepang, tetapi juga muncul di negara-negara lain seperti Korea Selatan, Taiwan, dan bahkan negara barat seperti Italia dan Amerika Serikat. Di negara lain, hikikomori sering memiliki ciri yang mirip tetapi dengan nama yang berbeda. Misalnya di Korea Selatan dikenal dengan istilah honjok dan di Italia dengan istilah ritiro sociale. Fenomena hikikomori semakin meluas setelah adanya pandemi COVID-19. Seperti yang sama-sama kita tahu, selama masa pandemi, orang-orang dihimbau untuk melakukan isolasi di rumah mereka masing-masing. Bagi orang yang memiliki kecenderungan hikikomori, himbauan tersebut justru memicu mereka untuk melakukan hikikomori lebih lanjut. Diberitakan CNN, sebuah survei yang dilakukan Badan Anak dan Keluarga di Jepang pada November 2022 menyatakan bahwa setelah pandemi COVID-19, sebagian besar penduduk Jepang menderita fenomena penarikan sosial ini. Survei dilakukan pada sekitar 30.000 orang antara usia 10 tahun dan 69 tahun. Jajak pendapat menemukan bahwa lebih dari 1/5 responden berusia 15 sampai 39 tahun telah diisolasi secara sosial dari 6 bulan hingga kurang dari setahun. Lebih dari 20% mengatakan mereka mengalami masalah dengan hubungan interpersonal, sementara lebih dari 18% menyebutkan pandemi menjadi pemicunya. Seperti dikutip dari laman inews.id, salah satu alasan terjadinya hikikomori adalah kehidupan sosial yang penuh kedisiplinan dan tekanan. Takahiro Kato, seorang profesor neuropsikiatris dari Universitas Kyushu, menjelaskan bahwa norma sosial yang kaku, harapan yang tinggi dari orang tua dan budaya malu membuat masyarakat Jepang menjadi tempat berkembang biak yang subur bagi perasaan tidak mampu. Kami berpikir bahwa ada aspek psikologis pada kondisi ini yang berasal dari depresi dan kecemasan, tetapi juga ada budaya dan pengaruh sosial pada prakteknya, terang Kato seperti dilansir oleh BBC. Orang-orang ini mempunyai level ketahanan yang lebih rendah dan bisa sering merasa sangat tertekan. Takahiro Kato menanggapi epidemi hikikomori di Jepang dengan menyebut kesuksesan atau prestasi seseorang adalah kunci. Saat seseorang merasa gagal, mereka akan merasa kacau dan hal ini memicu keinginan untuk menutup diri atau bahkan bunuh diri. Hikikomori sendiri bukanlah sebuah penyakit kesehatan jiwa, melainkan hanya sebuah istilah untuk sebuah masalah sosial yang dipicu oleh gangguan mental seperti kecemasan dan depresi, wabah tren, kebiasaan berperilaku, lingkungan traumatik, pemasungan, dan seterusnya. Meskipun terminologi hikikomori berasal dari Jepang, fenomena ini tidak hanya terjadi di Jepang. Kasus-kasus hikikomori telah ditemukan di Amerika Serikat, Inggris, Oman, Spanyol, Jerman, Italia, India, Swedia, Brazil, Cina, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, Prancis, dan Rusia.
Di Indonesia sendiri juga terdapat sebuah fenomena yang hampir sama persis dengan hikikomori. Istilah di Indonesia sering disebut sebagai nolop yang kini sering dipakai oleh anak-anak muda Indonesia. Istilah nolop sebenarnya adalah plesetan dari bahasa Inggris yaitu no life yang berarti tidak memiliki kehidupan. Julukan ini biasa digunakan untuk menggambarkan seseorang yang lebih sering menghabiskan waktu di rumah tanpa bekerja, sekolah, serta bersosialisasi. Adalah di sini yang pernah melihat atau bahkan mengalami hal seperti itu. Nah Bang Bro, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Untuk itu tetap dukung saluran ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa juga untuk bagikan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu.